Halo Sobat Inspire, di video sebelumnya admin pernah membahas tentang perjalanan hidup Rocky Marciano. Kisah inspiratif kali ini datang dari seorang legenda tinju dunia, Joe Louis. Tapi sebelum itu, ayo guys, subscribe dulu channel ini biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Joe Louis adalah seorang petinju kelas berat juara dunia pada tahun 1934 sampai dengan 1951. Ia dikenal sebagai Brown Bomber dan telah memecahkan rekor tinju dunia dan mempertahankan 25 kali gelar kemenangan. Ia juga dianggap sebagai salah satu kelas berat sepanjang masa. Joseph Louis Barrow lahir pada tanggal Mei 1914 di daerah Lafayette, Alabama, Amerika Serikat, dan keturunan Afrika Amerika. Dia menjalani masa kecilnya di daerah tempat kelahirannya. Di usianya yang masih sangat kecil, ayahnya meninggal dan kemudian ibunya menikah lagi. Terlahir dari keluarga miskin, ibu Joe Louis merasa satu-satunya cara putranya agar dapat keluar dari kemiskinan dengan menyuruh Joe Louis kursus biola. Namun uang yang diberikan ibunya untuk kursus biola, ia gunakan untuk kursus tinju tanpa sepengetahuan ibunya. Dan awal mula ia tertarik dengan olahraga tinju saat ia diperkenalkan oleh seorang temannya. Dia mengawali karirnya dari tinju amatir pada tahun 1932 di usianya 17 tahun. Dilansir dari beberapa artikel, Joe Louis menyembunyikan karir amatirnya dari ibunya karena di mana saat pertandingan namanya tidak tertera dengan lengkap. Meskipun begitu, Joe Louis mempunyai karir amatir yang sangat gemilang, memenangkan sejumlah kompetisi sarung tangan emas dan menjadi Amerika Serikat amatir di kejuaraan tinju nasional Amerika Serikat pada tahun 1934. Selama karir amatirnya, ia telah memukul 43 kali KO lawannya sebelum akhirnya ia memutuskan untuk profesional. Ia melakukan debat profesional pertamanya melawan Jack Regan dengan menang KO di babak pertama. Sungguh awal karir profesional yang gemilang dan disusul dengan berbagai kemenangan KO lainnya. Namun di tengah karirnya sebagai profesional, Louis dihadapkan dengan masalah ras antara kulit hitam dan kulit putih pada saat itu. Dan manajemen Louis pun sangat berhati-hati dalam membuat citra media Louis dalam upaya membuatnya mendapatkan gelar dunia. Louis terus memenangkan pertandingan dan menjadi sosok yang terkenal ketika ia mengalahkan petinju Italia raksasa Primo Carnera. Meskipun demikian, Louis masih menghadapi reaksi rasis dengan banyak orang di media menggembar-gemborkan bahwa Max Baer lah sebagai harapan kulit putih dalam juara tinju dunia. Dan sekali lagi, Louis berhasil mengalahkan Max Baer di babak keempat. Namun tidak mengubah citranya dalam pandangan kulit putih. Dan pada tahun 1935 adalah pertandingan yang sangat bersejarah dalam olahraga tinju dunia antara Louis versus Smelling, seorang mantan juara. Tapi Louis tidak menanggapi itu sebagai ancaman, malah ia asik bermain golf dan kurang berlatih hingga akhirnya ia harus menelan kekalahan di ronde ke-12. Namun di pertandingan berikutnya, Joe Louis berhasil menjadi juara kelas berat dunia saat ia menjatuhkan lawannya Braddock di putaran ke-8. Louis menjadi pahlawan tercinta dari komunitas kulit hitam yang tertindas selama depresi hebat. Walaupun begitu, Joe Louis masih belum puas dan ingin melakukan pertandingan ulang melawan Smelling. Hingga akhirnya pertandingan ulang pun terjadi antara Louis versus Smelling, di mana Louis berhasil memukul KO Smelling. Joe Louis adalah juara bertahan paling lama dalam sejarah, sebelum akhirnya ia memutuskan bergabung dan masuk militer Amerika dalam Perang Dunia Kedua setelah ia mengalahkan petinju Billy Conn. Dalam Perang Dunia Kedua, Joe Louis telah bertarung dan mendonasikan uangnya untuk militer Amerika. Ia disebut-sebut sebagai pahlawan kulit hitam pertama. Kata-kata fenomenal yang diutarakan Joe Louis sebelum perang adalah, "Kita akan menang karena kita berada di pihak Tuhan."
Media secara luas melaporkan komentar tersebut dan memicu lonjakan popularitas bagi Louis. Perlahan-lahan, pers mulai menghilangkan masalah ras dan memperlakukannya sebagai pahlawan olahraga yang tidak berkualifikasi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Joe Louis dikabarkan mengalami krisis keuangan. Ia mempunyai utang pajak diperkirakan lebih dari 100.000 dolar Amerika, yang membuatnya harus kembali ke ring tinju dan melakukan beberapa pertandingan untuk melunasi hutangnya. Dan sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari tinju pada tanggal 1 Maret 1949. Pada awal pensiunnya, ia kembali ditimpa masalah utang. Ia harus membayar bunga 2 kali lipat dari utang sebelumnya. Louis tidak punya pilihan lain selain kembali ke ring. Ia melakukan 3 pertandingan hingga akhirnya ia harus bertanding melawan Rocky Marciano, petinju legenda yang tak terkalahkan. Pertandingan yang sangat miris bagi Louis. Dia harus terlempar jauh karena pukulan Marciano. Setelah kekalahannya dari Marciano, Louis pensiun untuk selama-lamanya dari dunia tinju. Louis pensiun dari tinju tidak semerta-merta ia tenang dari pensiunnya. Bahkan ia melakukan aktivitas pekerjaan lainnya. Karena hasil tinju didapatkannya tidak dapat melunasi hutangnya yang bunganya semakin meningkat. Ia pun terjun ke olahraga gulat profesional pada tahun 1656. Namun setelah melakukan beberapa pertandingan gulat, ia mendapati dirinya menderita penyakit jantung dan pensiun dari kompetisi gulat dan melanjutkannya sebagai wasit pegulat hingga 1972. Beberapa kerabatnya prihatin kepada Louis dan membantunya dalam bentuk bantuan uang selama masa pensiunnya. Bahkan musuhnya dalam ring tinju yaitu Max Schmeling dan juga Jack Dempsey juga ikut membantunya. Louis meninggal pada tanggal 12 April 1981 karena penyakit serangan jantung. Ia dimakamkan di Arlington National Cemetery. Pemakamannya dibayar sebagian oleh mantan pesaingnya dan temannya. Nah, untuk mengetahui kisah inspiratif lainnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.